Terima kasih, Pak. Oke, nah mungkin sekali lagi saya ingatkan dulu ya yang ini ya. Jadi bahwa mekanisme kontrak kerjasama Kitra di migas atau model kontrak kerja sama migas yang dimiliki Indonesia saat ini adalah yang production sharing contract ya, yang PSC, yang mekanisme yang di tengah ini ya. Jadi yang production sharing contract itu. Di mana kalau menggunakan mekanisme ini maka bisa dikatakan ya kita sebagai pemerintah atau government of Indonesia masih tetap punya kewenangan penuh di dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas gitu ya. Kemudian memang nanti proses eksplorasi dan eksploitasi dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Namun ya kan mereka dalam melakukan hal tersebut ya itu istilahnya itu hanya mengerjakan apa-apa yang diminta oleh pemerintah Indonesia dan nanti pemerintah Indonesia akan mengganti biayanya ya seandainya proyek ini berhasil ya kan. Namun demikian kalau ada eksplorasi yang tidak berhasil maka itu tetap menjadi tanggungan dari SK atau K3S gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan ini paling menguntungkan ya kan. Pemerintah masih mempunyai kedaulatan di dalam pengelolaan, yang kedua juga dalam mengurangi risiko gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, oke lanjut kemarin. Nah, kalau kita bicara harga minyak kemarin ya sudah kita sebut bahwa harga minyak itu nanti sangat tergantung dari atau penerimaan minyak itu sangat tergantung dari lifting minyak, kemudian juga harga minyak mentah dan juga kurs ya kan, serta adanya cost recovery. Artinya semakin tinggi cost recovery maka otomatis penerimaan minyak gasnya akan semakin kecil. Nah, kalau yang tiga pertama ini semakin tinggi malah akan semakin besar penerimaannya. Kalau liftingnya naik otomatis penerimaannya semakin besar. ICP-nya naik juga besar itu ya. Kursnya naik juga seperti itu. Tapi kalau kalau cost recovery semakin di costnya otomatis penerimaannya akan semakin kecil gitu ya. Nah, kemarin sudah, nah ini beberapa hal ya terkait dengan indikator makro di migas. Kalau Anda lihat dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 nih, nilai ini melihat nilai tukar ya. Nilai tukarnya itu bisa dikatakan ya semakin tinggi nilai tukarnya, dolar ke rupiahnya semakin tinggi. Nah, atau sebetulnya kalau dalam bahasa ini melemah gitu ya. Nah, itu. Walaupun ya kadang naik kadang turun, tapi dalam long run itu naik itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini Anda juga lihat nih ya. Kalau dari sisi rupiah ini pernah sampai 16.741 gitu kan ya, kemudian turun lagi kira-kira seperti itu. Nah, ini perkembangan untuk minyak dan gas ya. Kalau Anda lihat rata-rata ICP dan lifting itu bisa dilihat di situ ya. Bagaimana kira-kira lifting minyak, kemudian ICP-nya, itu kan harga minyaknya, kemudian juga lifting gasnya. Ini bisa dilihat yang merah adalah lifting minyak, biru adalah lifting gas, gitu ya. Secara ini kalau dilihat liftingnya tidak jauh berbeda ya, gitu ya. Untuk lifting minyak, untuk lifting gas juga ya ada turun sedikit, tapi secara umum masih hampir sama lah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, nilai penerimaan dibanding dengan cost recovery, coba Anda bayangkan ya, terutama nih di sini ya, di 2016, 2017, 2018, ini coba
cost recovery-nya di 2016 ini malah lebih tinggi dari penerimaan pemerintah, ya kan, sehingga secara umum pemerintah rugi. Nah, kalau ini sudah mulai naik, ini juga sudah mulai naik, gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian kalau begitu adalah bagaimana kita bisa menekan cost recovery agar lebih efisien, sehingga penerimaan pemerintah dari sektor migas tidak tergerus untuk bayar cost recovery-nya, gitu kan. Nah ini ya, kemarin di tahun 2015, 2016 ini turun, nah sekarang sudah mulai naik lagi, walaupun kemarin juga bisa dikatakan di tahun 2020 juga ya, kalau kita lihat nih di 2020, nah ini pertumbuhan minyak buminya juga turun ya, karena memang kemarin bisa dikatakan ada corona ini, gitu kan ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini tabel penerimaan PNBP migasnya dalam rupiah, itu ya. Kira-kira tahun 2019 ini tahun 2020 mengalami penurunan. Oke, itu kira-kira gambaran umum ya, gambaran umum dari proses minyak dan gas. Jadi di sini ada pemerintah Indonesia, ada kontraktor. Nah, kemudian nanti manajemennya kita mengenal ada SKK Migas, gitu ya. Ini GOI, Government of Indonesia. Ini K3S-nya, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau Anda lihat kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa dengan sistem yang dipakai adalah product sharing cost. Ya, sebentar ya, Mas, sebentar. Minta tolong teman-teman ini dong, pelajari dulu ininya deh, SATK-nya. Kebetulan saya harus ke sebelah dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sistem akuntansi migas ini adalah bagian dari sistem akuntansi BUN ya. Jadi memang yang menyelenggarakan ini adalah nanti di BUN ya. Sebentar, saya kecilin dulu ini. Oke. Nah ini sistem akuntansi BUN, yaitu di dalam sistem akuntansi BUN itu ada namanya sistem akuntansi transaksi khusus, ya kan. Jadi sistem akuntansi BUN itu kan, atau Sabun ya, ada sistem akuntansi pemerintah pusat, ada SAIP ya kan, ada sistem ada SIAP gitu ya. Kemudian ada SIAP, kemudian ada SAIP investasi, ada Sikuba, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, salah satunya adalah sistem akuntansi transaksi khusus atau SATD. Nah, dalam sistem akuntansi transaksi khusus ini, salah satunya adalah terkait dengan akuntansi penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP ya, yang dikelola oleh DJA. Jadi, nah disinilah termasuk di dalamnya adalah sistem akuntansi untuk minyak dan gas. Jadi nanti minyak dan gas itu ada di sini kira-kira gitu ya. Nah itu. Jadi itu. Nah kemudian kalau kita bicara penerimaan migas, maka beberapa hal yang menurut kita perlu dicermati adalah pertama, model kontrak kita tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita adalah menggunakan production sharing cost. Kemudian juga nanti maka dengan production sharing cost itu pemerintah bisa memperoleh yang namanya bagi hasil ya, bagi hasil yang porsinya sih kalau menurut perjanjian yang ada selama ini itu kira-kira jumlahnya sekitar 85% untuk pemerintah, dan untuk swasta itu sekitar 15% gitu ya. Nah kemudian juga yang perlu kita lihat bahwa
nanti si kontraktor kontrak kerjasama atau K3S ini juga ada kewajiban untuk menjual menjual minyaknya itu untuk domestik ya, untuk domestik. Jadi ada DMO. Jadi domestic marketnya ada. Jadi si K3S itu walaupun cuma dapat 15%, tapi nanti minyak bagian dari K3S ini masih ada yang harus dijual ke dalam negeri. Kira-kira sekitar 25%-nya gitu ya. Jadi tidak boleh dijual ke luar negeri semua gitu. Jadi nanti pemerintah Indonesia itu bisa dapat yang bagian pemerintah Indonesia ditambah dengan dari yang DMO itu tadi ya. Itu. Kemudian beberapa hal nih terkait dengan pajak ya. Pajak di minyak ini ya kan. Itu terutama adalah pajak-pajak yang harus dibayar oleh pemerintah ya kan. Ini artinya gini, bahwa pajak-pajak yang terkait dengan minyak gas ini bisa dikatakan siapa nih K3S ini free gitu ya, free. Karena sebagian besar ini pajaknya itu dibayar oleh pemerintah. Termasuk juga pajak pemerintah daerahnya. Ya seperti pajak air, air tanah, air galian gitu ya. Kemudian pajak PJU penerangan jalan umum itu semuanya dibayar oleh pemerintah kita gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini ya, secara umum kalau kita bicara akuntansi di migas, maka bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa subsistem. Ya. Yang pertama adalah subsistem akuntansi. Ya. Untuk pendapatan, subsistem akuntansi untuk pendapatan dan asetnya, gitu ya. Nah, jadi seperti kita pahami bersama ya bahwa nanti pemerintah Indonesia itu kan dapat pendapatan, maka pendapatan itu bisa dicatat oleh pemerintah kapanan itu ya. Nah, kalau kita bicara pendapatan itu kan harusnya kita bicara LO dan LRA gitu ya. Ada pendapatan LO dan LRA. LO ada accrual basis, LRA adalah cash basis. Maka kalau kita bicara pendapatan LO, maka accrual basis, maka dicatat pada saat telah menjadi hak. Sehingga nanti akan muncul yang namanya piutang. Jadi akan muncul yang namanya piutang atas pendapatan yang seharusnya sudah diterima, tetapi belum diterima. Nah, ini jadi ada piutang. Sehingga kita juga akan bicara nanti kira-kira bagaimana akuntansi piutangnya, akuntansi asetnya kira-kira seperti apa. Secara umum bahwa piutang itu nanti akan dilaporkan di dalam yang namanya neraca gitu kan, sebagai aset di neraca, tergantung dari kapan jatuh temponya nanti akan menjadi piutang jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Yang jelas kalau dia kurang dari 12 bulan atau kurang, maka otomatis masuk ke piutang jangka pendek. Tapi kalau lebih dari 12 masuk ke piutang jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian kemudian nanti pendapatannya itu sendiri ya kan akan dicatat sebagai pendapatan di laporan operasional. Nah, ini dengan asumsi telah menjadi hak kemudian belum dibayar maka akan dicatat piutang pada pendapatan. Nah, nanti berikutnya otomatis ya kan si wajib bayar ini akan melakukan penyelesaian piutang gitu kan ya. Wajib bayar ini nanti akan namanya menyelesaikan piutang. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ada dua model ya. Jadi pendapatan minyak ini masuk ke negara itu ada dua model. Model yang pertama adalah melalui rekening migas. Rekening migas ini ada di mana? Rekening migas ini ada di Bank Indonesia, gitu ya. Rekening migas di Bank Indonesia. Atau yang kedua ini langsung ke rekening kas umum negara gitu ya. Jadi ada dua model gitu ya. Jadi wajib bayar itu kadang membayar melalui rekening PUN atau rekening migas. Kalau dia melalui rekening migas berarti dia masuk ke rekening di Bank Indonesia dan nanti baru dipindah bukukan dari rekening migas ke rekening kas umum negara, dipindahkan ke sini gitu ya.
Kalau yang langsung masuk ke rekening kun, ya otomatis nggak ada pemindah bukuannya. Nah, kapan suatu pendapatan ini diakui? Katanya suatu pendapatan diakui apabila dia telah masuk ke dalam rekening kas umum negara, ya kan? Nah, jadi diakuinya di sini, gitu ya. Apabila dia telah masuk ke rekening kas umum negara. Nah, artinya bahwa dia diakui pada saat dilakukan pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan dari rekening migas ke sini atau pada saat ada orang membayar ke sini, gitu ya. Nah, berapa jumlah yang diukur di sini ya sebesar nominal. Nah, sebesar nominal yang dibayar kan itu kira-kira. Oke ya. Oke, itu kira-kira prosesnya seperti itu. Kemudian nanti kalau dia sudah menjadi duit, nah sudah dibayar, maka otomatis nanti di LRA kita juga akan mengakui yang namanya pendapatan LRA. Ini basisnya adalah basis kas. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yogi gimana Yogi? Udah bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Ya, udah bisa dipahami? Yang lainnya gimana? Oke. Kalau yang lainnya sama Mas Yogi ya kita lanjut ya. Nah, itu kira-kira prosesnya ya. Kalau kita bicara sisdurnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ya ada menjadi hak bagi pemerintah belum diterima piutang, maka nanti akan dicatat pendapatan pada piutang. Kemudian nanti pada saat penyelesaiannya bisa menggunakan rekening migas atau rekening kas umum negara. Kemudian nanti baru ada pengakuan pendapatan pendapatan LRA pada saat dilakukan pemindah bukuan di sini ya. Oke, lanjut prosesnya kira-kira seperti ini. Kalau dari sisi prosesnya, saya kira nggak ada masalah ini ya. Ini seandainya pendapatan ini melalui rekening migas ya, maka diakui pada saat penguasaan atau kepemilikan telah beralih ke pemerintah. Jadi diakui pada saat kepemilikan telah beralih ke pemerintah. Diukur sebesar mana? Sebesar nominal sebetulnya, sebesar nominal atau sebesar dengan krus ya yang ada. Karena begini, wajib bayar atau mungkin katakanlah yang bayar adalah K3S atau apa ya atau yang lainnya, maka dia memasukkan ke dalam rekening ini biasanya dalam bentuk valuta asing. Nah, dalam bentuk valuta asing sementara akuntansi kita dalam bentuk rupiah, maka dia harus dikonversi dengan rupiahnya gitu ya. Nah, kemudian nanti baru setelah itu dilakukan pemindah bukuan, ya kan? Nah, dilakukan pemindah bukuan ke rekening pemerintah Indonesia lah, gitu kan, rekening pemerintah. Nah, itu seperti itu. Mestinya dipindah bukuan. Nah, kalau ini belum dipindah bukuan, adanya di rekening migas, maka di rekening migas itu nanti disajikan di neracanya itu sebagai rekening pemerintah lainnya. Jadi nanti kalau ini uangnya masih di rekening migas, maka sebutan di neracanya adalah rekening pemerintah lainnya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke kun, mestinya kalau sudah dibukukan ke kus, maka dia akan masuk ke kas. Ya kan? Nah, kemudian nanti perlu juga diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Pada saat terdapat uang masuk ke rekening migas, untuk pertama kali dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Jadi, begitu ada uang masuk ke rekening migas, jadi ya, rekening migas, maka kita tidak mencatat langsung pendapatan, karena kita belum tahu nih, itu sudah menjadi hak kita atau belum, kan gitu ya. Nah, jadi orang masuk ke rekening migas, nanti itu belum langsung dicatat sebagai pendapatan, tapi dicatat dulu sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Sampai benar-benar kita tahu bahwa itu menjadi hak pemerintah, sehingga nanti dialihkan ke rekening kas umum negara. Itu ya. Jadi rekening-rekening yang ada di minyak gas itu, nanti kalau dari sisi pendapatan, nyatanya adalah pendapatan yang ditangguhkan. Oke. Kemudian untuk piutang tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya. Ada piutang jangka pendek, piutang jangka panjang, tergantung pada apa namanya ya kapan dia mau jatuh temponya gitu ya. Tapi intinya kalau kita bicara piutang diakui pada saat dia sudah timbul haknya, diukur sebesar nominalnya, gitu kan ya. Kemudian dokumen sumber yang digunakan adalah laporan ya.
laporan dan tembusan ya tagihan dari SKK Migas ke K3S itu ya. Nah, ini jadi dalam pengelolaan minyak dan gas itu pemerintah kan menggunakan SKK Migas untuk manajemennya. Jadi nanti yang nagih yang apa itu adalah SKK Migas yang menagih ke K3S itu ya. Nah itu. Nah jadi kira-kira seperti itu nanti. Nah kemudian nanti piutang ini otomatis akan disajikan di neraca ya kan, sebagai aset lancar kalau jangka pendek, sebagai piutang jangka panjang kalau dia memang piutangnya lebih dari 1 tahun. Nah terhadap piutang sama seperti piutang-piutang yang lainnya, karena pemerintah menggunakan metode allowance atau cadangan untuk pengelolaan piutang, maka akan dihitung yang namanya beban piutang tak tertagih. Kita membuat penyisihan. Nah, sehingga piutang yang muncul di dalam neraca nanti adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Net realizable value. Untuk piutangnya saya yakin Anda masih ingat ya bahwa piutang kita nanti dikategorikan menjadi 4 ya, ada piutang lancar gitu ya. Ya. Masih ingat? Ada piutang lancar, terus ada piutang kurang lancar. Kemudian ada diragukan, kemudian ada macet. Nah, yang lancar itu adalah penyisiannya 5/mil, yang kurang lancar 10%, yang diragukan 50%, yang macet katanya 100%, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Masih ingat nggak? Lumayan, Pak. Nah, lumayan ingat ya, gitu ya. Oke. Nanti kalau Anda ingin lihat lebih jauh ya, Anda nih lihat nih ya di PMK 69 tahun 2014. Buka-buka lagi gitu ya. Tapi insya Allah sih seperti itulah anunya. Sebentar. Amin, amin Bu. Ya. Kita tidak tahu Bu, siapa nanti yang akan melarikan kendaraannya ya Bu ya. Yang penting kita siapkan sajalah gitu kan. Tapi ya pesan saya mungkin Bu Sorta minta tolong dikawal jangan sampai yang piutang tadi, Pak. Sampai piutang ini ya. Ini piutang ini ya. Tadi sampai piutang ya. Jadi kalau kita bicara bahwa ya piutang nanti diadministrasikan secara umum sama seperti di PMK 69 tahun 2014 gitu ya. Jadi ada piutang jangka pendek, piutang jangka panjang, kemudian juga ada net realizable value. Hanya saja bedanya memang piutang itu tagihan mungkin dalam bentuk dolar gitu ya, dalam bentuk valuta asing, kemudian nanti harus dikonversi ke nilai rupiah gitu ya. Nah itu. Nah lanjut nih kalau pendapatan LO tadi ya, kalau kita bicara pendapatan LO secara umum ya diakui pada saat timbulnya hak gitu ya. Diukur sebesar nominal, kemudian dokumen sumbernya ini adalah surat tagihan sama ya, laporan dan surat tagihan juga, kemudian juga penyajiannya nanti ya karena ini pendapatan operasional ya ada di LO, pengungkapannya di CLK saya kira. Pendapatan LO diakui secara bersamaan dengan pengakuan piutang gitu ya. Nah ini. Nah kemudian ini saya kira yang perlu kita lihat ya toh, bahwa pendapatan LRA melalui 2 cara ini tadi ya. Penyetoran langsung ke kas negara atau pemindah bukuan dari rekening migas ke rekening kas umum negara itu tadi. Ini yang paling perlu kita pahami. Nah, tapi kapan pendapatan ini diakui? Yaitu pada saat masuk ke kas negara, yaitu diukur sebesar nilai rupiah atau nominal rupiah atau ekuivalensinya pada tanggal penyetoran atau pembukuannya, pemindah bukuannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat berarti kapan pendapatan diakui sebetulnya secara umum pendapatan diakui pada saat dia masuk ke rekening
kas negara gitu ya. Nah, tadi pendapatan LRA-nya itu akan dicatat pada saat sudah masuk secara umum ya. Nah, ini yang direct transfer, berarti yang direct transfer itu berarti langsung ke rekening kas umum negara. Hasil penjualan lifting migas bagian negara itu yang dijual, ya kan. Jadi kan nanti kan penjualannya kan bukan negara yang menjual ya. Biasanya yang menjual adalah K3S-nya gitu ya. Tapi hasil penjualan lifting bagian milik negara nanti otomatis akan disetor ke pemerintah melalui apa? Bisa melalui asumsi ini disetor melalui direct transfer. Berarti kalau direct transfer berarti disetor melalui apa namanya? Sorry. Kok lari ini ya. Nah, disetor melalui apa? Melalui rekening ya. Sebentar, saya klik dulu. Nah, ini berarti ke kun ya. Nah, kalau melalui kun otomatis nanti bisa langsung kita akui sebagai pendapatan. Pendapatan negara langsung diakui meskipun belum ada perhitungan dan penyelesaian kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas. Jadi kalau dia masuk ke rekening kas umum negara, bisa kita akui langsung sebagai pendapatan, gitu ya. Nah, kemudian nanti memang terhadap terhadap hal tersebut, maka pemerintah itu sebenarnya tadi ya, pemerintah kan akan menanggung pajak, baik PBB, BPN, pajak yang lain, pajak daerahnya tadi, pajak air tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti pada akhir periode, pada akhir tahun akan dihitung kewajiban pemerintah ini ya. Nah, akan dihitung kewajiban pemerintah, otomatis nanti akan memotong pendapatannya gitu ya, akan memotong pendapatannya gitu ya. Walaupun awalnya sudah diakui, begitu ada kewajiban otomatis akan memotong pendapatannya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau melalui rekening migas? Berarti ini indirect transfer ya. Jadi melalui rekening migas yang ada di Bank Indonesia, maka otomatis begitu dia masuk situ nanti secara umum yang masuk adalah brutonya ya. Yang masuk adalah brutonya, yaitu bagian pemerintah ini ya, bagian pemerintah setelah dikurangi cost recovery gitu ya. Ini adalah bagian, kemudian nanti akan dikurangi kewajiban-kewajiban pemerintah sehingga ini menjadi netonya. Baru nanti neto inilah yang akan dicatat sebagai PNBP migas atau sebagai penerimaan negara bukan pajak, jadi bukan brutonya gitu ya. Pendapatan negara langsung diakui meskipun belum ada perhitungan dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas itu secara umum. Nah, ini kalau kita bicara ini berarti kita akan menghitung berapa sih PNBP yang diterima oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau kita melihat skema PSG, maka pertama hasil penjualan minyak atau lifting minyak ini ya, gross revenue, yaitu harga minyak dikali dengan liftingnya, berapa barel gitu ya, maka ketemulah gross revenue. Kemudian nanti pemerintah si K3S ini akan bayar royalti dulu atau nyebutnya FTP ya, first tranche petroleum gitu kan. Jadi akan bayar itu sehingga katakanlah kalau ini pendapatannya 1.000 gitu ya, 1.000 FTB-nya katakan 20% berarti 200, maka tinggal 800 kan itu kan. Tinggal 800 dikurangi cost recovery misalnya, dikurangi cost recovery 900 itu. Maka otomatis dia lebih kecil daripada 0, maka otomatis tidak ada bagian pemerintah, tidak ada bagian pemerintah. Karena apa? Dari 800 saja sudah ininya 900, berarti udah habis nih, malah pemerintah utang 100 gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak ada earning to be share-nya, tidak ada. Nah, ini kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua misalnya ini gross revenue-nya 1.000, FTP-nya 200, 800, cost recovery-nya 700 itu misalnya. Maka ini ada 100 kan ya, masih sisa 100. 100 inilah
equity to be shared. Maka nanti akan dibagi sebagian ke pemerintah dan sebagian lagi akan dibagi ke kontraktor, gitu kan ya. Nah, yang menjadi hak pemerintah berarti pertama adalah FTP, gitu kan ya. FTP-nya, kemudian ini bagian dari pemerintah ini kan ya, bagian pemerintah itu adalah total bagian pemerintah gross ini kan ya. Nah, jadi di sini ada yang di-share gitu kan ya. Nah, nanti dilihat yang di-share ini, nah, pemerintah wajib membayar kewajiban-kewajiban tadi. Jadi ada kewajiban-kewajiban di sini, ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar ini ya. Ada kewajiban di hulu migas yang harus dibayar. Nah, begitu kewajiban-kewajiban ini dibayar oleh pemerintah, ini ya, ternyata hasilnya lebih besar dari 0, berarti katakanlah ini tadi 700, kewajiban-kewajiban yang dibayar hanya 400, berarti masih ada 300. Berarti PNBP-nya ini adalah pemerintah masih bisa dapat sejumlah 300 itu. Asumsinya, ini setelah ditambah FTP asumsinya katakanlah bagian pemerintahnya itu ini 200, 150. Berarti totalnya ini cost recovery 100 tambah 150 berarti ada 250 ya, ada 250 nih, berarti bagian pemerintah ada 250, kemudian nanti dilihat pengurangnya ada berapa nih, ternyata pengurangnya misalnya cuma 150, maka pemerintah masih bisa dapat bagian. Tapi kalau ternyata kewajiban pemerintah melebihi dari total bagian pemerintah, maka otomatis tidak dapat apa-apa, tidak ada pembukuan gitu kan, kira-kira seperti itulah. Nah, ini biar lebih jelas, ini cara umum, ini kalau hubungan antara sebelum ke contoh ini ya, kita lihat dulu ini. Ini lifting minyak bumi, biasanya ya kan, minyak bumi yang dihasilkan oleh K3S itu kan nanti dijual ke Pertamina ya, Karena apa? Pertamina yang akan mendistribusikan ini ya, yang akan mendistribusikan ke masyarakat secara umum. Jadi dijual ke Pertamina, maka sebetulnya yang diperoleh oleh Pertamina atau Pertamina sebagai bagian pemerintah yang ini ya, yang akan mendistribusikan minyak bumi, maka dia memperoleh minyak dari lifting bagian pemerintah. Katakanlah tadi pemerintah dapat misalnya 100 ya, 100, pemerintah dapat 85, kontraktor dapat 15 kan gitu ya. Jadi pemerintah dapat 85, ini adalah lifting yang bagian pemerintah, ditambah dengan lifting minyak dalam rangka DMO. Nah, si kontraktor dapat 15, tapi ada kewajiban 25%-nya dijual dalam negeri. Berarti 15 kali 25 berapa ini? 5, ya kan, 2, 3 tambah ini berapa nih? 5, ini kali ini 2 berarti 7, ini kali ini 10, kosong, ini kali ini 2. Berarti ada 3, 275 ya. Ada 275. Jadi 27,5 ya. 27,5 nanti ditambah dengan ini berapa nih? 15 kali 375, Pak. Hah? 375. Nah, 375. 375 ya betul ya. 375 itu tapi bukan 3,75 ya. Karena ini aja 15 kali 25%-nya berarti 3,75 ya. 3,75 berarti menjadi 85 tambah 3,75 lah kira-kira ya. Yang dijual di dalam negeri gitu ya. Nah, ini karena ada kewajiban DMO itu tadi. Nah, ini yang nanti akan lari ke kilangnya Pertamina untuk dijual ke Indonesia lah secara umum seperti itu. Jadi pemerintah dapat bagian pemerintah itu sendiri dan kewajiban DMO atau K3S itu wajib menjual 25%-nya ke kita itu misalnya ke pemerintah di dalam negeri. Nah, ini seandainya ilustrasi PNBP SDA Migas nih. Asumsi GOI, Government of Indonesia, dapat 75%, K3S dapat 25%. Ini asumsinya seperti itu ya. Walaupun tadi kalau kita bicara minyak itu biasanya 85 dan 15, tapi tergantung perjanjian gitu ya. Asumsinya GOI
Government of Indonesia 75%, K3S 25%. Seandainya ada gross revenue ada 150, kemudian ada FTP-nya, First Range Petroleum-nya adalah 20%, maka otomatis 20% kali 150 berapa? 30. Ya, 30. Sehingga 150 kurangi 30 tinggal 120. Cost recovery-nya 30%, asumsinya 45, berarti equity to be share-nya adalah ada 75. Ya, equity to be share-nya adalah 75. Maka government share itu kalau kita lihat, pemerintah akan dapat duit berapa? Dapat duitnya adalah berarti 75 dibagi 75 nanti dibagi lagi 75 untuk Indonesia dan ini loh. Berapa nih? Kalau 75 kali 75 berapa? 75% kali 75. 75.000 kali 0,75. Berarti 56 250. Nah, 56 250. Tapi selain pemerintah dapat bagian yang 75 itu juga dapat bagian yang dari ini. Nah, dari First Range Petroleum-nya. Nah, First Range Petroleum-nya itu berapa ini? 30.000. Nah, 30.000 ini dikali dengan 75% juga. 22 500. Nah, benar ya? 22.500. Nah, sehingga total bagian pemerintah ini 500 berarti 750 gitu kan ya. Tambah 8 ini 78 750. Nah, ini 78 750. Nah, ini 78 750 gitu ya. Nah, seandainya kewajiban pemerintah di sektor migas misalnya ada PBB, ada macam-macam adalah 35, maka PNBP atau PNBP yang direkod oleh pemerintah jumlahnya adalah 43750 gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Ini kalau dalam rupiah, kalau dalam dolar ya prinsipnya ngitungnya sama, tinggal nanti hasilnya dikalikan dengan kursnya gitu aja. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Lanjut, ini apa lagi nih? Nah, ini masih sama nih ya. Ini asumsi pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina 300, kemudian pengiriman minyak mentah DMO 500. Berarti pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina yang merupakan bagian pemerintah adalah 1.800 gitu ya. Nah, sebetulnya pengiriman minyak mentah ke kilang non Pertamina nah, ini kalau kita menghitung ilustrasi minyak gas kira-kira begini nih. Kalau Pertamina dapat sekian, sementara ada bagian DMO-nya sekian, maka yang net itu kan ya, net ini adalah 1.800. Nah, kemudian kalau ada pengiriman minyak mentah ke kilang lain sebesar 775, nah, karena asumsinya ada misalnya ya ada kilang non Pertamina juga yang menjual minyak untuk di Indonesia, maka total penerimaan gross untuk minyak bumi itu sebetulnya yang 1.800 diterima oleh Pertamina dan yang 775 diterima oleh yang lain. Berarti totalnya ada 2575 ya kan. Karena sebetulnya yang boleh menjual minyak di Indonesia kan tidak hanya Pertamina gitu kan ya. Nah, tidak hanya Pertamina. Kalau Anda lihat misalnya di sini ada Shell, ada apa itu? Vivo, ada apa gitu ya. Jadi bisa saja tadi bahwa si K3S itu bisa saja dia mengirimnya ke Pertamina atau ke kilang lain yang ditunjuk oleh pemerintah yang akan menjual minyak di dalam negeri gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi
harusnya sudah ditentukan kira-kira nanti dikirimnya kemana. Sehingga secara umum bahwa yang diterima ini adalah segini nih, 2575. Nah, kemudian nanti pemerintah bayar DMO-nya ya kan 240. Nah, kemudian pendapatan penjualan minyak mentah berarti dari 500 dikurangi dengan DMO-nya 240 berarti 260 ya kan? 260. Maka pendapatan minyak mentah secara umum ya kan, pendapatan minyak mentahnya secara umum berarti ada, kalau dalam rupiah ya. Kalau dalam rupiah berarti pendapatan minyak mentahnya 260. Nah, itu dalam rupiahnya. Kemudian kalau dalam dolar berarti 260 dikali 14.000. 3640 gitu ya. Nah, ini pendapatan penjualan minyak mentah DMO 3640 gitu ya. Nah, ini penjualan DMO. Kalau penjualan penerimaan ini ya, PNBP yang bukan dari DMO, berarti pemerintah dapat segini nih. 2575 dikali nanti 14.000 gitu ya. Ini pendapatan minyaknya. Kira-kira kalau perhitungan PNBP migasnya seperti itu. Kalau kita ngitungnya dari model Pertamina gitu ya, atau dari model ini, dari model yang ini, yang model ini. Jadi karena kita bicara bahwa minyak yang masuk ke Pertamina itu adalah ada bagian pemerintah dan ada DMO. Berarti kita bisa menghitung bahwa nanti ya kan kita bisa menghitung bahwa penerimaan itu berasal dari ini ditambah dengan yang DMO. Ya, kalau yang DMO otomatis lifting DMO-nya dikurangi DMO fee, DMO fee-nya, kemudian ini menjadi penjualan minyak mentah DMO, sehingga total pemerintah ini adalah yang bagian sama yang dari DMO. Kira-kira seperti itulah. Ini kalau ilustrasinya. Akuntansi kewajiban, nah ini sebetulnya sama ya. Kalau kewajiban berarti penyelesaian, berarti kewajiban dan beban ya. Kapan kewajiban diakui? Mestinya pada saat timbulnya hak. Ini mestinya diakuinya kewajiban dan beban operasional ini bersamaan itu ya. Pada saat bebannya diakui, kewajiban diakui. Nanti beban kewajiban masuk ke neraca, beban masuk ke LO. Kemudian setelah itu baru ada penyelesaian kewajiban. Penyelesaian kewajiban ya kan bisa menggunakan rekening kas umum negara atau dibayar menggunakan rekening beneficiary gitu kan ya. Secara umum seperti itu. Nah, biasanya yang ini ya dibayar ke penerimanya atau ke wajib terima uangnya itu biasanya ada reimbus PPN, ada DMO-fee, ada underlifting, ada fee penjualan, dan ada pajak-pajak daerah lainnya biasanya dibayar ke rekening beneficiary gitu ya. Oke. Ini cara umum ya, kapan diakui, yaitu pada saat timbulnya kewajiban. Pada saat pengakuan kewajiban dilakukan pula pengakuan beban, yaitu tadi ya, kecuali untuk PBB migas yang dicatat sebagai pengurang pendapatan. Ya, jadi tadi beban-beban pemerintah ini kalau Anda lihat di sini ya, ini kewajiban pemerintah itu ini kan ada macam-macam ya, ada kewajiban PBB, PPN, underlifting gitu kan ya, fee kegiatan usaha macam-macam. Nah, ini secara umum ini diakui pada saat telah menjadi hak ya kan.
akan dicatatnya beban pada utang atau kewajiban, gitu kan ya. Tapi untuk PNBP, untuk PBB, untuk PBB ini katanya nanti bukan dicatat sebagai beban. Untuk PBB itu dicatatnya sebagai pengurang pendapatan minyak dan gas. Jadi kalau PBB dari minyak dan gas itu nanti akan dicatat sebagai pendapatan. Jadi pengurang pendapatan itu ya. Pengurang pendapatan minyak dan gas di sini. Oke. Penyisian piutang tak tertagih saya kira nggak usah, dan lain-lain juga. Nah, langsung ke jurnal standarnya saja deh ini. Nah, pengakuan pendapatan atau piutang juga ya sama tadi ya. Pendapatan LO berasal dari lifting minyak dan non-lifting minyak gas. Lifting minyak itu tadi ya, bagian pemerintah menjual minyak lah gitu kan. Non-lifting berarti bisa denda, bisa macam-macam. Pendapatan lifting berdasarkan laporan pengiriman, ya kan, itu dan surat tagihan overlifting. Pendapatan non-lifting berdasarkan pada surat tagihan SKK migas berupa tagihan denda, bonus produksi, dan lain sebagainya. Nah, secara umum pengakuannya ya sama ya. Kapan diakui? Pada saat telah menjadi hak. Berarti pada saat sudah keluar tagihan, ya, sudah keluar tagihan atau laporan pengiriman minyak, berarti maka kita akan catat piutang jangka pendek pada pendapatan LO migas, gitu ya. Jadi ini belum K3S-nya belum bayar, belum belum ngasih duit ke pemerintah. Tapi K3S-nya sudah jual minyak gitu ya, K3S-nya sudah jual minyak atau sudah mengirim minyak ke Pertamina, artinya bahwa minyaknya sudah dikirim gitu ya ke pengelola itu. Berarti sudah ada laporan bahwa oh dia sudah ngirim minyak, berarti pemerintah boleh mengakui adanya pendapatan migas sebesar bagian pemerintah kan itu kan. Nah, itu tadi. Nah, caranya adalah piutang jangka pendek pada pendapatan LO migas. Nah, koreksi piutang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan lebih saji atau pengakuan piutang baik pada tahun berjalan maupun ini. Nah, tadi begitu ada pendapatan, kita catat piutang pada pendapatan. Ternyata, misalnya, kita sudah catat piutang pada pendapatan sebesar 1.000. Ternyata sebetulnya hak pemerintah tidak 1.000, hanya 900. Berarti ini terjadi namanya overstated. Nah, piutangnya kebanyakan, harusnya kita piutangnya 900, tapi kita sudah keburu nyatet 1.000. Maka harus dikurangi piutangnya, berarti piutangnya dikredit. Piutang debitnya adalah pendapatan. Tinggal dibalik saja sebetulnya, jurnal pencatatannya dibalik. Gitu ya. Ini dengan asumsi tahun anggaran berjalan. Di buku besar aktual. Pertanyaan saya, di buku besar kas dicatat apa ya kira-kira? Raffi, di buku besar kasnya dicatat apa Raffi? Gimana Raffi? Ada nggak di buku besarnya dicatat apa? Di buku besar kasnya? Kalau ada piutang. Tidak dicatat ya Pak? Tidak dicatat, iya. Karena tadi mencatatnya pada saat kas masuk ke kas negara gitu ya. Jadi di sini belum dicatatnya. Oke, jadi nah kemudian kalau ada koreksi yaitu tadi ya karena overstated berarti dikurangi, berarti pendapatan LO pada piutang. Nah, itu kalau tahun anggaran berjalan. Kalau tahun anggaran yang lalu, maka otomatis kita akan mengganti pendapatannya dengan ekuitas atau koreksi lain-lain. Kenapa? Karena pendapatan kan sudah di-close. Pendapatan tanggal 31 Desember itu sudah di-close ke ekuitas gitu kan ya. Sehingga nanti yang kita catat adalah koreksi ekuitas atau koreksi lain-lain yang nanti akan masuk di koreksi ekuitasnya gitu ya.
Sehingga ini pendapatannya diganti dengan koreksi ini pada piutang jangka pendek gitu ya. Nah, kalau understated berarti harusnya tadi ya sudah dicatat 1000 tapi harusnya 1150. Berarti kurang 150 ya tinggal tambahin lagi piutang pada pendapatan 150 gitu kan ya. Kalau tahun yang lalu ya sama 150, cuman pendapatannya Anda harus ganti nih, pendapatannya tidak boleh pendapatan karena pendapatan sudah di close maka diganti ke koreksi lain-lain. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak dari cerita saya ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kapan mengakui pendapatan LRA? Nah, kalau pendapatan LRA tadi ya saya sudah cerita ini adalah cash basis. Maka diakuinya pada saat dia masuk ke rekening kas umum negara gitu ya. Pendapatan LRA berasal dari dua mekanisme yaitu pemindah bukuan dana dari rekening migas karena ada dua cara tadi pembayaran dan penyetoran langsung ke rekening kas umum negara oleh wajib bayar melalui bank persepsi atau menggunakan MPN G2. Menggunakan aplikasi modul penerimaan negara generasi yang kedua. Ya. Atau menggunakan MPN ini. Ya. Dokumen sumber adalah pemindah bukuan. Surat pemindah bukuan dari Dirjen Anggaran ke Dirjen Perbendaraan. Jadi yang menjadi dokumen sumber adalah pemindah bukuan, gitu ya. Itu kalau dia pindah dari rekening migas ke RKUN. Atau dokumen sumber yaitu penyetoran langsung atau bukti penyetoran yang dilengkapi dengan NTPN, itu ya. Kalau dia direct penyetoran langsung, gitu ya, sistem direct itu. Buku besar setoran langsung ke rekening kas umum negara via bank persepsi adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LO migas seandainya tanpa piutang, tanpa didahului dengan piutang. Kalau didahului dengan piutang berarti diterima dari entitas lain pada piutang. Nah, di buku kasnya, di buku besar kas berarti kita akan catat diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA migas, gitu ya. Bisa dipahami? Kan tadi ya tadi kan bisa saja kita catat piutang lebih dulu. Berarti kalau kita catat piutang lebih dulu, kreditnya adalah piutang gitu ya. Atau kalau tanpa piutang berarti kreditnya langsung diterima dari entitas lain pada pendapatan LO. Jurnal pengakuan pendapatan LRA. Nah, buku besar akrual setoran via pemindah bukuan dari rekening migas ke RAKUN. Nah, itu di buku akrual kalau cuman hanya pemindah bukuan doang, ya kan? Pemindah bukuannya saja maka di buku akrualnya tidak ada, ya kan? Karena sudah diakui pendapatannya, gitu kan ya. Kemudian kalau di buku di buku kasnya begitu dia masuk ke rekening kas umum negara maka akan dicatat pendapatan LRA pada diterima dari entitas lain, gitu ya. Itu kira-kira soalnya. Jadi pendapatan LRA-nya dikredit, diterima dari entitas lainnya debit, itu kan ya. Nah, itu ya. Pada dasarnya sama ini. Ini asumsi setoran langsung, yang ini asumsinya melalui rekening migas, itu kan ya, melalui rekening migas. Pada saat dibukukan baru dicatat seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Karena runutannya pertama misalnya dicatat piutang gitu ya, piutang pada pendapatan, kemudian
mereka store ke rekening migas, maka dicatat piutangnya di kredit, debitnya adalah apa namanya, ditagihkan ke entitas lain itu ya. Nah ini. Kemudian baru pada saat dipindah bukukan, maka di sini tidak ada, adanya hanya di sini. Jadi diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA migas. Oke. Pengakuan beban. Nah, pada prinsipnya ya sama ya. Beban hulu migas di luar PBB. Nah, kenapa kok di luar PBB? Karena PBB nanti dianggap sebagai pendapatan ya. Dicatatnya tadi kontra dari pendapatan atau mengurangi pendapatan. Beban hulu migas di luar PBB diakui bersama dengan pengakuan kewajiban hulu migas. Berdasarkan pada dokumen surat tagihan dari SKK migas. Tagihan PBB migas tidak diakui sebagai beban, melainkan sebagai pengurang pendapatan. Itu tadi ya. Nah, yang dibagi secara proporsional antara minyak dan gas bumi. Nah, jurnalnya berarti misalnya ini ya, beban-beban atau kewajiban tadi kan ada beban PPN, ada macam-macam. Misalnya ini pemerintah membayar PPN-nya gitu ya. Berarti beban PPN atau beban pihak ketiga migas reimbursement PPN, ya kan? Kreditnya adalah utang pihak ketiga migas reimbursement PPN. Jadi secara umum pajak itu ditanggung oleh pemerintah, tetapi dibayarin lebih dulu oleh si K3S-nya gitu ya. Sama seperti cost produksi. Cost produksi yang cost recovery itu kan dibayar terlebih dahulu. Kalau misalnya si K3S beli alat, bayar gaji dan lain sebagainya atau bayar upah gitu ya, maka dibayarin dulu oleh K3S, kemudian nanti K3S minta direimbus. Pada saat ada tagihannya, berarti kita catat sebagai beban pada utang, ya beban pada utang gitu ya. Jadi beban pada utang gitu ya. Nah ini juga sama ini. Kalau ini VDMO, jadi karena ada kewajiban untuk siapa? Si K3S ini menjual di dalam negeri, maka pemerintah ngasih iming-iming VDMO, jadi dikasih fee. Kalau mereka jual ke dalam negeri, dikasih fee gitu ya. Maka otomatis, nah ini, beban pihak ketiga, DMO fee pada utang pihak ketiga. Begitu juga dengan beban pajak yang lainnya. Pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya misalnya ya. Oke lanjut. Nah ini contohnya ini beban pajak kegiatan hulu migas yang lainnya, fee kegiatan hulu migas, pajak air tanah dan air permukaan ini yang masuk pajak daerah ya. Pajak penerangan jalan ini juga masuk ke pajak daerah. Intinya seperti itu. Jadi beban pada utang tergantung dari jenis pengeluarannya. Nah, khusus untuk PBB, minyak dan gas, maka bukan dicatat sebagai beban, tapi dicatatnya adalah sebagai pendapatan. Karena pendapatan saldo normalnya kredit, maka kalau didebit berarti dia mengurangi pendapatan. Pendapatan pada utang, gitu aja. Kemudian kalau tahun lalu, berarti kalau tahun lalu ya pendapatannya diganti koreksi lain-lain gitu ya. Kalau PBB migas ternyata overstated ya toh. Nah, harusnya 1.000 kita bayar 1.200 gitu ya. Atau kita catat 1.200 belum dibayar ya karena ini masih utang. Maka gimana perlakuannya? Tinggal dibalik ya kan 200-nya. Jadi utang pada beban. Nah, kalau untuk tahun lalu, ya pokoknya bebannya diganti dengan koreksi lain-lain itu ya, karena sudah di close ini itu. Kalau understated ya tinggal ditambahkan gitu kan ya. Kalau understated berarti ditambahkan lagi.
Ini jurnal ini yang non PBB ini, non PBB. Kalau non PBB understated ya intinya sama, ditambahkan. Jadi kalau tadi sudah kita catat beban apa gitu ya, misalnya tadi beban PBB, pajak PDRD-nya gitu, maka ya tinggal dicatat aja sini, ya kan, pada utang, tinggal ditambahkan. Kalau yang tahun lalu maka beban menjadi koreksi lain-lain, gitu ya. Kalau overstated ya sama, kalau overstated berarti dikurangi, dibalik gitu aja. Utang pada pendapatan. Ini kalau yang PBB migas, gitu. Ini koreksi lain-lain. Kalau yang non migas berarti bukan pendapatan, tapi kreditnya adalah beban. Oh, ini masih PBB migas ya, PBB migas. Kalau yang non migas mana? Apa yang non migas sudah? Kalau yang non migas intinya kalau understated berarti kan masih kurang ya, tinggal tambahin aja. Nah, itu. Kalau beban berarti ya beban pada utang gitu ya. Kalau understated itu ya, beban pada utang gitu ya. Ini kalau PBB memang kalau PBB ke pendapatan. Nanti kalau tahun lalu berarti koreksi lain-lain pada utang, itu aja ya. Kalau yang understated, ini understatednya 2 ya. Ini yang PBB, ini yang non PBB. Udah tadi ya, ternyata udah, saya lupa. Ini sudah. Nah, sekarang tinggal apa itu pendapatan yang ditangguhkan tadi ya. Jadi yang orang bayar melalui rekening migas di BI, maka itu dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan sampai benar-benar itu adalah hak pemerintah. Jadi pendapatan yang ditangguhkan merupakan saldo dana pada rekening minyak dan gas yang di Indonesia yang belum teridentifikasi peruntukannya karena data pendukung belum diterima dari SKK migas gitu ya. Nah, maka nanti kita catat begitu terima duit kita catat diterima dari entitas lain pada pendapatan yang ditangguhkan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ternyata masih ada rekening di rekening migas yang belum tahu ini untuk pembayaran apa dari apa, maka kita catat pendapatan yang ditangguhkan. Oke. Kalau pendapatan diterima di muka, dapat berupa kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar dan pembayaran rekening migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya, tetapi sudah dipindah bukukan ke rekening kas umum negara. Nah, ini kalau ada yang bayar PNBP kelebihan, maka kita bisa catat sebagai pendapatan diterima di muka. Atau ada yang membayar minyak dan gas melalui rekening migas. Kalau rekening migas kan namanya pendapatan yang ditangguhkan itu ya. Tetapi setelah itu nanti direkap, kemudian dihitung, kemudian dipindahkan ke rekening kas umum negara. Begitu sudah dipindahkan ke rekening kas umum negara, tetapi ya kan, kita belum bisa mengidentifikasi uangnya sudah di-store ke rekening kas umum negara, tapi kita tidak tahu nih uang sekian itu siapa yang nyetor dan lain sebagainya, maka kita catat sebagai pendapatan yang diterima di muka gitu ya. Jurnal atas kesalahan penyetoran. Nah, kalau penyetoran, nah berarti kalau kesalahan ya nanti kita lihat ya kesalahannya gimana gitu kan. Misalnya kewajiban lain yang timbul dalam pengelolaan rekening migas adalah apabila terdapat dana yang salah store ke rekening migas atau semestinya tidak di-store ke rekening migas. Jadi harusnya di-store ke rekening yang lain, dia store ke rekening migas. Berarti kalau begitu bagaimana cara mencatatnya gitu kan ya. Contohnya misalnya ada PPH. Nah, ada PPH migas, PPH pengalihan ya.
Nah, kalau kita bicara ada salah rekening, salah masuk, berarti bukan hak kita itu. Berarti kita harus catat sebagai utang, ya kan? Karena itu bukan hak kita. Kita harus membalikan utang jangka pendek. Berarti debitnya adalah diterima dari entitas lain. Untuk penyelesaian kewajiban migas tadi ya, utang besarnya akrual PBB tahun berjalan ya. Utang kepada pihak ketiga pada ditagihkan ke entitas lain. Itu tadi ya. Jadi kan pada saat di awal kita mencatat utang. Tadi beban-beban pada utang gitu ya. Mana tadi ya? Nah, ini beban pada utang, beban pada utang. Nah, begitu kita membayar berarti utangnya di debit gitu kan ya. Utangnya di debit, kreditnya adalah kas. Tapi kasnya kan apa namanya? Yang bayar kan rekening kas umum negara, sehingga bukan kas tapi ditagihkan ke entitas lain. Untuk yang non BBB, nah, ini sama pada prinsipnya, utang pada ditagihkan ke entitas lain. Tidak ada ya jurnal di buku besar kas pada saat PNBP migas, kemudian transaksi di buku besar akan dibukukan oleh kuasa bun. Ya. Jadi intinya seperti itu. Utang pada ditagihkan. Underlifting. Nah, underlifting berarti under atau over. Over itu berarti liftingnya melebihi dari target, under itu di bawah target. Kalau overlifting berarti si K3S harus membayar lebih, ya kelebihannya harus dibayar. Underlifting kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak oleh kontraktor dibanding dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerjasama periode tersebut. Nah, ini intinya misalnya ini ya, ada KKSA, K3SA, K3SB, C dan D. Targetnya adalah bahwa lifting minyak itu 70, gas, ini kelebihan targetnya, ini bukan targetnya, tapi udah kelebihan targetnya. Kelebihan targetnya untuk minyak ada terjadi overlifting 70, tapi gasnya underlifting, sehingga cara keseluruhan dia masih overlifting 30. Yang KKSB juga sama, yang D, nah ini ya, minus-minus semua sehingga totalnya minus 35. Jurnalnya kalau overlifting berarti perusahaan minyak harus membayar, maka ada piutang pada pendapatan LO itu ya. Nah, kalau KKSB ini berarti overlifting. Kalau overlifting berarti kalau overlifting berarti kita punya tagihan, sehingga ada piutang jangka pendek gitu ya. Ada piutang jangka pendek pada ditagihkan ke entitas lain. Ini ya. Mana tadi? Nah ini. Kemudian kalau ini C itu underlifting. Underlifting berarti kita catat sebagai adanya beban gitu ya. Kemudian yang D ini juga underlifting, berarti kita catat sebagai beban. Berarti kita harus membalikan kan ya. Over underlifting KKS ini secara umum jurnal tagihan final over underlifting KKS di buku besar akrual, di jurnal piutang pada koreksi lain-lain, piutang pada pendapatan, cuman karena sudah tutup buku maka koreksi lain-lain. Jurnal tagihan final over atau underlifting, koreksi lain-lain pada piutang, berarti ini terjadi overlifting gitu kan ya. Jurnal tagihan final over ini, nah intinya seperti itulah. Jadi kalau dia
ada kelebihan maka dia bisa menagih piutang, kalau kekurangan berarti ada beban itu ya, ada utang. Ini ya. Selisih kursnya juga sama. Selisih kurs nanti akan dicatat pada saat pelaporan ya. Kemudian ini penyesuaian untuk DMO ya. Tidak ada jurnal di buku besar pada saat Satker PNBP Migas. Transaksi di buku besar kas akan dicatat oleh kuasa bun. Nah, jadi kalau ada selisih kurs, nanti yang punya duitnya, yang megang kan bun ya. Jadi selisih kursnya akan dicatat di itu katanya transaksi di buku besar kas akan dibukukan oleh kuasa bun. Gitu. Oke, reklas saya kira gampang, harusnya gas bumi salah ke minyak gas, berarti dibalik saja. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait dengan jurnal? Secara umum sih sama ya, memang yang harus kita pahami adalah bagaimana kita melihat flow-nya. Flow-nya ya. Jadi kalau tadi ada direct transfer, ada indirect. Kalau direct transfer berarti pendapatannya nanti akan dicatat pada saat masuk ke rekening kas umum negara, sehingga pada saat sebelum masuk kita tidak catat gitu kan ya. Oke, kalau tidak ada saya cek absensi dulu. Hadir semua ini ya? Ya, Pak. Oke. Ya, saya kira kalau tidak ada, nanti Anda pelajari lagi untuk yang hibah. Pada prinsipnya hibah itu sama seperti sebelumnya sebenarnya. Harusnya sebelumnya kan kita juga sudah pernah mencatat sistem akuntansi ya. Ada hibah, nanti hibah itu ada hibah tunai, ada hibah non tunai gitu kan ya. Kalau hibah tunai berarti nanti pencatatannya gimana, kalau non tunai seperti apa. Nah, secara umum kalau kita bicara hibah non tunai, kalau hibah non tunai berarti tidak ada terlibatan kas gitu kan ya, tidak ada terlibatan kas, sehingga di buku besar kas juga tidak akan ada pencatatan hibah non tunai. Bagaimana dengan hibah yang tunai? Di hibah yang tunai juga karena nanti yang akan mengadministrasikan bun, maka pencatatannya di buku besar kasnya itu tidak ada, sehingga baik hibah tunai maupun non tunai secara umum di Satker, di sistem akuntansi Satkernya tidak ada buku besar kasnya gitu ya. Itu aja. Nanti tinggal dipelajari lagi. Secara umum begitu dapat hibah kita catat dulu hibah yang belum disahkan gitu ya, pendapatan hibah yang belum disahkan. Nanti begitu disahkan pendapatan hibah yang belum disahkan di debit, kreditnya adalah pengesahan hibah. Mungkin itu aja. Tapi minta tolong dipelajari lagi ya lebih jelasnya biar lebih mafhum lah. Oke, saya kira gitu aja ya. Terima kasih karena ini waktunya juga sudah habis dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf nih tadi kepotong waktunya karena ada rapat, jadi saya agak kurang konsentrasi juga gitu ya. Sehingga nunggu kalau harus presentasi tadi, makanya saya izin sebentar dulu. Kemudian habis presentasi diskusi gitu ya. Oke, mudah-mudahan Anda tetap bisa memahami ya, walaupun